Assalamualaikum sobat konspirator. Menurut kalian benda termahal di dunia ini apa ya? Emas, permata, atau berlian? Ya, bukan ketiganya kalau menurut gua. 1 gram dari benda termahal ini dibanderol dengan harga 62 triliun dolar Amerika atau sekitar 940 ribu triliun rupiah. Wow, mahal sekali bukan? Benda ini sering disebut sebagai partikel Tuhan. Dan inilah pembahasannya. Partikel Tuhan atau disebut juga antimateri adalah kumpulan partikel yang mempunyai muatan dan penyusun yang berlawanan dengan semua partikel yang ada di bumi kita. Kita semua tahu bahwa semua benda atau apapun itu tersusun atas materi. Materi itu adalah atom. Di dalam atom terdapat inti atom. Inti atom sendiri terbagi atau tersusun atas partikel-partikel, yaitu proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral. Dan inti atom yang susunannya terdiri atas partikel proton dan neutron itu dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Sedangkan antimateri itu adalah sesuatu yang berlawanan dari semuanya atau berlawanan dari materi itu, makanya disebut antimateri. Pada tahun 1928, seorang fisikawan berkebangsaan Inggris dalam penelitian penurunannya menemukan kalau ada elektron yang bermuatan negatif berinteraksi dengan elektron yang bermuatan positif, dan elektron yang bermuatan positif tersebut diberi nama positron. Ada sebuah alat yang bisa membuat antimateri. Alat tersebut ada di perusahaan CERN, CERN, di perbatasan antara Prancis dan Swiss. Alat tersebut ada di sana dan diberi nama atom smasher. Atom smasher sendiri adalah terowongan panjang yang dikelilingi oleh magnet super kuat agar bisa membuat atom bergerak mendekati kecepatan cahaya ditabrakkan ke target atau benda bermateri. Jadi si alat tersebut bisa membuat atom bergerak mendekati kecepatan cahaya lalu menabrakkan target atau sesuatu yang sudah disiapkan oleh ilmuwan, dan tabrakan yang dihasilkan itu menjadi antimateri. Tabrakan yang dihasilkan dari benda tadi menjadi sepertriliun antimateri per tahunnya. Jadi kalau kita membuat 1 gram antimateri dengan teknologi sekarang itu memakan waktu selama 100 juta tahun. Buset. Bukan cuma itu yang membuat antimateri ini mahal. Ada lagi yang membuat antimateri ini menjadi sangat mahal, yaitu karena mempertahankan antimateri itu sendiri sangat susah atau sangat sulit. Antimateri harus disimpan di sesuatu agar tidak bisa bersentuhan dengan materi, jadi mengambang kayak gitu. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semoga aja para ilmuwan kita bisa membuat antimateri untuk kepentingan umat manusia, bukan untuk kepentingan bangsa individual, bangsa sendiri, atau untuk kepentingan perang. Karena inti antimateri adalah energi yang besar, sangat besar,
sehingga bisa dimanfaatkan dengan sebaiknya oleh para ilmuwan nanti jika ditemukan alat dan ditemukan cara yang lebih efektif efisiennya. Gue punya beberapa teori konspirasi tentang ini. Yang pertama, mungkin aja antimateri adalah kunci manusia untuk menjelajah alam semesta, karena antimateri ini mempunyai energi yang sangat besar. Jadi bisa aja nanti antimateri ini dibentuk atau dirubah ke dalam bentuk bahan bakar, menggantikan bahan bakar yang sekarang dipakai untuk pesawat luar angkasa agar lebih hemat tempat dan ruang. Yang kedua, teori konspirasi yang kedua, mungkin aja antimateri ini bisa diubah menjadi oksigen. Jadi kalau udah diubah menjadi oksigen, antimateri ini bisa digunakan untuk menjelajah luar angkasa karena energinya yang begitu besar, bisa menjelajah luar angkasa, diubah menjadi oksigen, dan bisa menjelajah lautan. Bisa aja kan terjadi. Atau ini teori yang ketiga, teori yang lebih liar, teori yang lebih nggak masuk akal sih, yaitu mungkin aja antimateri adalah puzzle. Antimateri adalah puzzle yang akan ditemukan oleh manusia agar bisa membuat mesin waktu, atau minimal bisa membuat portal untuk menjelajah waktu, time travel kayak gitulah. Bisa jadi kan, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, mungkin aja bisa terjadi. Semua ini bisa terjadi. Mari kita hanya perlu menikmati perkembangan teknologinya untuk sekarang, tanpa memperdebatkan semuanya. Biarkan ilmuwan kita menyelesaikan penemuan-penemuannya dan menyelesaikan teori-teorinya agar bisa dinikmati oleh kita. Seenggaknya buat kepentingan manusia, bukan kepentingan individu atau kepentingan bangsa sendiri, agar lebih bermanfaat. Oke, sobat konspirasi, itu aja yang perlu gua sampaikan, dan bacotan gua cukup itu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.